Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dengan saya Bayu Arino. Kembali lagi kita di channel Bayu Arino Channel. Kali ini kita akan membahas seputaran tentang Smart Life. Bagaimana cara kita mengedit sebuah sistem speaker di Smart Life dan bagaimana cara membaca Smart Life mulai dari dasar dan pengenalan sedikit untuk fitur tombol-tombolnya. Daripada berlama-lama, kita langsung saja simak bagaimana cara kita menyeting Smart Life. Dan kita tidak memakai perangkat tambahan, kita hanya memakai XR. Jadi ini tetap menggunakan XR ya. Jadi kita tidak memakai perangkat tambahan, kita hanya memakai XR. Yuk langsung saja. Nah, kali ini kita sudah mendapat gambar dari Smart Life. Dan bagaimana cara kita membaca Smart Life? Yuk kita mulai ya. Pertama, kita bunyikan dulu sinyalnya. Nah, kita sudah dapat high sinyal. Dan di sini ada angka. Kita 17, kita tracking dulu. Jadi jika 0, fasanya pasti akan seperti ini. Nah, jika fasa berantakan seperti ini, kita tidak akan memperoleh fasa yang baik. Jadi kita harus tracking delay dulu, jadi kita bisa memperoleh delay yang terbaik menurut Smart Life. Jadi seperti ini. Oke, cukup. Nah, dari gambar di sini kita bisa melihat fasa daripada Twitter adalah plus 50 derajat. Jadi Twitter kita adalah plus 50 derajat. Jadi jika kalian cek dengan pas cek atau yang biasa dengan bunyikan cetok-cetok itu, pastikan lampu akan berwarna hijau karena sinyal berada di positif. Nah, bagaimana cara membacanya, Mas? Jadi gelombang tertinggi adalah polarity dari sebuah speaker. Nah, sekarang kita EQ dulu, kita perbaiki dari speaker ini yang rusak. Jadi kita bunyikan lagi. Kita capture. Mas, apakah boleh untuk sebuah komponen kita EQ? Kenapa tidak? Di fitur di LMS kita memiliki parametric equalizer, jadi kita bisa memperbaiki gelombang-gelombang yang kurang bagus. Jadi contoh seperti ini kita bisa memperbaikinya. Saya katakanlah ini ada ceklongan, ada lembah, atau ada gunung, kita rapikan agar speaker kita bisa maksimal ya. Karena speaker kita bukan speaker mahal, tapi speaker kita speaker murah. Bentar, kita nyalakan.
kita turunkan lagi. Nah, sudah cukup. Terus yang ini frekuensi 3,3. Kita turunkan. Boleh, terlalu ekstrim. Nah, sudah lumayan rata. Terus untuk lembahnya ini sangat tidak bagus ya, kita boosting di 11 kilo. Hampir kita geser. Nah, sudah mendekati sempurna. Sekarang kita track lagi. Kita capture high with EQ. High EQ. Oke. Dan kita sudah memiliki gambar high yang ter-EQ untuk yang warna hijau dan high yang belum ter-EQ untuk warna ungu. Nah, kita bisa lihat, perhatikan, menurut kalian mana yang lebih bagus? Dan fasanya juga berbeda. Nah, kita geser ya, biar lebih jelas. Nah, jadi ini untuk high-nya kita lihat yang hijau, dia ada penurunan sekitar 18 dB di frekuensi 1 kilo. Nah, untuk fasanya lumayan. Terus untuk yang biru kita lihat yang belum di EQ. Mohon maaf, untuk yang ungu kita lihat yang belum di EQ. Untuk fasanya kita bandingkan sekarang. Nah, hampir sama, cuman ada perbedaan sedikit. Kita pakai yang setelah di EQ. Sekarang kita pasang, kita bunyikan mid-nya. Bagaimana suara mid? Sebentar, kita netralkan. Apakah speaker kita standar atau tidak? Kita akan mengeceknya. Karena ini speaker custom, speaker rakitan saya sendiri. Jadi tidak apa kalau misal kurang bagus, ya bilang kurang bagus, jadi tidak ada yang tersakiti ya. Jadi saya akan tunjukkan apa yang terbaik dan apa yang kurang baik. Jadi misalnya seperti ini. Maaf sebentar. Polarity positif, gain tandalkan dulu. Untuk limiter pas frekuensi cross talos.
Nah, oke. Sekarang kita coba bunyikan suara mid kita. Kita tes ya midnya seperti apa. Kita bunyikan. Sampai lampu menunjukkan grafik yang sama. Sini menunjukkan grafik yang sama. Fine delay-nya kita tadi beda ya. Bentar. Noise. Kita fine delay. Untuk measurement-nya 17 delay. Jadi untuk speaker middle kita 17,73, untuk high-nya 17,90. Jadi antara mid dan high lebih cepat mid. Jadi kita harus mendelay mid sepersekian detik agar fasanya bisa sama. Sekarang kita lakukan delay di mid. Waktu kedatangannya sudah mulai mendekati. Jadi di dalam sistem di LMS saya kurang memenuhi syarat, jadi tidak bisa di fine delay. Jadi dia masih selisih sedikit, selisih 0,8 detik. Tapi tidak apa-apa lah untuk toleransi. Sekarang kita perdekat lagi agar si ini cross point-nya bisa ketemu, terus bahasanya bisa ketemu. Ini kan masih suara mid yang asli. Nah, jadi ada lembah, ada gunung. Jadi di sini kita dapat, sebentar, kita nolkan. Nah, kita normalkan, kita tidak bisa melihat ya. Jadi kita geser ke bawah untuk bahasanya. Kita klik, kita geser agar kita bisa melihat dengan jelas dimana sebuah cross point atau fase kita. Jadi sekarang kita lakukan crossover point. Jadi kemampuan speaker middle kita sampai di 4 kilo, rendahnya sampai di kisaran berapa ini? Di 40-an lah, masih oke. Jadi sekarang kita lakukan cross di middle.
fasa, satu waktu, tapi apakah crossover point ini bertemu? Jadi ini minus 14. Sekarang kita coba samakan. Kalau untuk fasanya sudah bagus, sudah satu fasa, satu waktu, tapi untuk crossovernya sama atau tidak. Jadi kita melakukan crossover itu akan merubah sudut daripada speaker kita. Jadi hati-hati ya, jangan asal. Jadi kita lebih baik nanti setelah video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan SmartLav yang baik dan benar. Jadi sementara saya hanya memberikan contoh saya waktu mengedit speaker. Jadi ini belum pembelajaran, saya hanya ingin melihat sebuah speaker saya responnya sampai seberapa, karena ini speaker baru dan saya akan coba besok pagi untuk di trend. Jadi hari ini saya akan setting, jadi kita tidak membahas tentang belajar SmartLav ya. Sekarang kita bunyikan dua-duanya antara mid dan high, bagaimana hasilnya. Di sini apakah ada yang jeglong atau apakah ada lembah, kita coba. Sekarang kita bunyikan mid dan high-nya. Sini ada jeglong, padahal ini sudah satu fasa, satu waktu. Kenapa di sini ada jeglong? Karena range crossover kita terlalu jauh. Jadi range dari middle kita terlalu jauh. Jadi bagaimana cara kita mengatasinya? Kita bunyikan middle kita lagi. Kita tinggikan frekuensi daripada middle kita. Seperti yang kita bahas tadi malam, bertemu di 1,5, tapi ini masih berpisah. Jadi kita harus menyamakan fasanya. Jadi ini satu waktu, tapi tidak satu fasa. Jadi kita harus pertemukan fasanya di titik yang sama. Jadi fasa ada hubungannya dengan delay. Jadi kita delay saja di terlalu banyak. Seperti ini, karena di DLMS saya kurang memenuhi syarat, jadi untuk fasanya tidak bisa sebagus DLMS mahal ya. Kita pakai DLMS murah. Bedanya DLMS murah sama mahal adalah waktu kita melakukan delay. Sekarang coba kita bunyikan antara mid dan high. Balik pasang berbentuk sekarang duitnya kita akan coba naikkan lagi.
sudah dapat speaker yang sempurna. Jadi untuk fasanya sempurna. Nah, kenapa di sini ada lembah? Karena di box saya ada yang salah. Jadi box saya bukan box yang sempurna, tapi box saya adalah box custom buatan saya sendiri. Saya tidak paham untuk pengukuran boxnya, tapi saya tahu kalau box saya salah dan mungkin suatu saat akan saya perbaiki. Karena kendala waktu sebenarnya, bukan kendala apa-apa, dan kendala biaya saya belum bisa memperbaikinya. Jadi di sini ada kesalahan di lubang angin, sehingga antara fasa speaker daun depan dan fasa speaker daun belakang ini bertabrakan di frekuensi 135, sehingga menimbulkan lengkungan seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada fasa yang patah. Nah, harusnya fasa seperti ini, nyambung, tidak ada patahan. Jadi kalau seperti ini namanya fasa patah. Jadi kesalahan di sini adalah di dalam box saya. Saya tidak malu untuk mengakui box saya jelek, karena di sini adalah kita membahas tentang kebenaran. Jadi bagaimana kita cara menyeting sebuah speaker dan bagaimana cara kita menentukan sebuah box. Box saya salah, jadi bukan salah settingnya ini. Jadi box saya yang salah, bukan speaker kita murahan atau apa, tapi cara kita membuat boxnya salah. Jadi lubang angin saya mungkin terlalu kecil, atau terlalu lebar. Jadi antara frekuensi rendah yang ditimbulkan oleh lubang angin dan frekuensi tinggi yang ditimbulkan oleh daun speaker atau kon speaker depan bertabrakan di frekuensi ini, sehingga menimbulkan cancelling atau tabrakan frekuensi di 135, sehingga menimbulkan lembah seperti ini. Jadi fasanya bertabrakan. Nah, sekian mungkin video dari saya tentang Smart Life. Mungkin untuk lebih detailnya tentang pembelajaran Smart Life besok ya, atau bisa kalian cari di link-link Smart Life lainnya. Besok saya akan bagikan bagaimana cara menyeting Smart Life dari awal, mulai dari kita menyeting temperatur, mulai dari kita menyeting spektrum, transfer function, impulse, delay, bahkan ada temperatur yang harus kita setting. Nah, jadi mungkin untuk sementara kita sampai di sini bahas tentang Smart Life, dan saya contohkan di ini box yang salah seperti ini, ada patahan frekuensi. Jadi di sini bukan kesalahan dari speakernya, tapi ini salah insinyur boxnya, karena saya sendiri yang mendesain boxnya. Jadi saya tidak malu untuk mengakui bahwa box saya kurang bagus, karena memang box saya rakitan sendiri. Jadi di sini kesalahannya bukan di speaker komponen kita, tapi di box. Sekali lagi kesalahannya di box. Mungkin untuk lebih jelasnya besok akan saya bahas di cara setting Smart Life. Untuk video kali ini sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang senang dengan video ini, silahkan like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih.